Shalom dan selamat pagi. Selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan dan Doa untuk edisi Kamis 17 Februari 2022. Mari berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena kasih sayang-Mu, pemeliharaanmu, penebusan yang Engkau anugerahkan bagi kami di dalam Yesus Kristus. Kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dan mampukan kami untuk memelihara firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan untuk hari ini dari kitab Roma pasal 8. Saya akan baca ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berbunyi, "Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa." Amin. Demikian bacaan firman Tuhan. Judul renungan hari ini, hutang lunas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hutang dosa hanya bisa ditebus dengan sesuatu yang kudus, yang suci, yaitu dari Allah sendiri melalui anaknya, yaitu Yesus Kristus. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, atau semakin banyak perbuatan-perbuatan yang mendukakan Tuhan, jika dihapus, ditebus, dibayar lunas, maka sepatutnya lah orang itu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebaliknya mereka yang merasa benar, merasa tidak bersalah, merasa tidak berhutang, jika berada pada posisi yang banyak utangnya, sama-sama dilunasi, maka rasa syukur, rasa terima kasih akan berbeda dengan mereka yang sangat menyadari mereka orang berdosa, orang berhutang, yang hutang dosanya telah ditebus. Teks bacaan kita mengingatkan kepada kita bahwa semua orang itu berhutang, tapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Tetapi kita ini orang-orang yang telah ditebus oleh Allah, dan oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk hidup dipimpin oleh Roh yang mematikan keinginan daging itu. Dan oleh Roh itu pula kita boleh berseru kepada Allah, ya Abba, ya Bapa. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang tebusan, di mana hutang dosa telah ditebus oleh Allah, telah dibayar lunas oleh Yesus Kristus melalui kematian yang dialaminya di kayu salib. Sepatutnya lah kita itu bersyukur, berterima kasih kepada yang telah membayar lunas hutang dosa kita, bahkan kita menjadikan Dia Tuhan. Karena itu berbuatlah, hiduplah sebagai manusia baru, tinggalkan manusia lama kita, supaya kita menampakkan hidup sebagai orang-orang tebusan, orang-orang yang hutang dosanya telah ditebus. Tuhan Yesus yang telah menebus dosa kita akan terus menyertai kita dalam hidup ini. Amin. Mari berdoa.
Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan karena cinta kasih-Mu yang besar bagi dunia telah membayar lunas utang dosa manusia. Dan kami yang percaya menyembah-Mu sebagai rasa syukur dan terima kasih atas cinta kasih-Mu yang telah menebus dosa. Kami bersyukur bersama dengan jemaat atas cinta kasih pemeliharaan Tuhan, sehingga semua tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan, sekalipun beberapa di antara warga jemaat mengalami pergumulan karena sakit, ketidaktentraman dalam hidup bersama dalam rumah tangga. Tapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami berdoa untuk saudara kekasih Yanti Paunganan. Tuhan telah memulihkannya sehingga boleh keluar dari rumah sakit, kini dalam menjalani masa-masa kontrol sambil menanti pemulihan. Tuhan tolong dan Engkau yang memulihkannya. Kasihani dan ampuni dosanya. Kami berdoa untuk Bapak Daud Patulak yang berduka cita atas meninggalnya kakak dari Bapak Daud Patulak. Tuhan kuatkan dan hiburkan selalu. Tuhan jangan tinggalkan jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam pendidikan, dalam usaha, dalam rencana-rencana mereka. Biarlah kami terus berkarya dan mengingat bahwa Tuhan telah menghapus, telah membayar lunas utang dosa kami, sehingga kami akan terus menyembah Tuhan, mengabdi kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, yang telah menyatakan cinta kasih-Mu yang besar bagi kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan dan doa hari ini. Kepada Bapak Daud Patulak, kami terus menopang dalam doa agar tetap kuat dan mendapat penghiburan dari Tuhan. Tuhan Yesus sayang kita semua.